Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan Juru Selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai suatu beban yang besar, bila mana kita mendapatkan suatu masalah, baiklah kita datang kepada Tuhan, di bawah kaki salibnya, menyerahkan semuanya kepadanya, maka dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, baiklah kita jadikan Yesus sahabat sejati kita. Karena dialah kapten keselamatan kita yang akan menuntun kita di jalan kekekalan itu. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Sumber Kekekalan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Keselamatan jiwa membutuhkan perpaduan kekuatan manusia dan ilahi. Tuhan tidak merencanakan untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi standar kebenaran. Manusia memiliki bagian untuk beraksi. Kemanusiaan harus bersatu dan bekerja sama dengan keilahian. Rahmat dan kecukupan telah disediakan secara berlimpah bagi setiap jiwa. Tetapi untuk menerima ini, umat manusia harus bersatu dengan penolong ilahinya. Kecuali di atas kemauan sendiri, pria dan wanita setuju untuk meninggalkan perbuatan dosa mereka. Kristus tidak dapat menghapus dosa mereka. Umat manusia harus dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Tuhan, dengan rela mematuhi hukum-hukumnya, menunjukkan bahwa mereka menghargai pemberian agung dari kasih karunia, merasakan ketergantungan mereka pada Tuhan, memiliki iman kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, mengharapkan efisiensi dan kesuksesan dengan senantiasa menempatkan Tuhan di hadapan mereka. Demikianlah pria dan wanita mematuhi perintah. Kerjakan keselamatanmu sendiri dengan rasa takut dan gemetar. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Ya, jadi keselamatan jiwa ini membutuhkan perpaduan kekuatan manusia dan ilahi. Ya, Tuhan tidak merencanakan untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi standar kebenaran. Ya, tetapi manusia memiliki bagian untuk beraksi. Ya, jadi manusia harus bersatu, bekerja sama dengan Tuhan. Kecuali atas kemauan sendiri, pria dan wanita setuju untuk meninggalkan perbuatan dosa mereka. Umat manusia harus bersatu dengan penolong ilahinya. Ya, Kristus tidak dapat menghapus dosa mereka. Umat manusia harus dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Tuhan dan rela memenuhi hukum-hukumnya. Bagaimana kita harus merasakan ketergantungan itu hanya pada Tuhan, memiliki iman kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Kesuksesan itu datang dengan senantiasa menempatkan Tuhan di hadapan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan rasa takut dan gemetar. Ya, jadi bagaimana kita harus takut kepada Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan menjadi diktator kita, tapi bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu mau supaya kita semuanya ini selamat. Ya, dengan menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Hanya itu saja yang Tuhan minta dari kita umat manusia. Dia tidak minta lebih. Ya, kalau kita mau dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita mengikuti akan jalan kebenarannya, maka disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang luar biasa yang Dia akan berikan kepada masing-masing kita. Ya, Tuhan tidak memaksa kita. Ya, karena kembali lagi kuasa memilih itu diberikan kepada kita. Ya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih yang benar? Dan apakah kita mau mengikuti akan setiap perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ya,
Ya, dikatakan umat manusia harus dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Tuhan dan dengan rela mematuhi hukum-hukumnya, menunjukkan bahwa mereka menghargai pemberian agung dari kasih karunia itu. Ya, jadi betapa indahnya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita akan merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita kalau kita mau mempunyai rasa ketergantungan itu kepada Tuhan. Memiliki iman seperti Kristus, karena dialah sumber kekekalan kita di dalam kehidupan kita. Bila mana kita melakukan suatu kesalahan dalam kehidupan kita, ya tentunya Tuhan akan memberitahu kepada kita bahwa itu adalah hal yang salah yang harus kita jauhkan. Ya, tetapi bila kita mengeraskan hati kita dan kita terus melakukan itu, ya maka itu akan menjadi suatu kebiasaan kita. Kita anggap bahwa itu adalah hal yang benar, padahal itu adalah hal yang sudah jauh dari kehendak Tuhan sendiri. Namun usaha manusia saja tidak cukup. Upaya manusia tidak menghasilkan apa-apa tanpa kuasa ilahi. Dari diri mereka sendiri manusia tidak memiliki kekuatan untuk bergumul dengan kuasa kegelapan. Oleh karena itu Kristus mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke bumi ini agar dia dapat bekerja sama dengan kita. Kepada mereka yang mau menerima dia dan percaya pada kuasanya yang menyelamatkan, dia memberikan kebajikan kebenarannya. Dia memberikan mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, 14 dan 16. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena usaha kita sebagai manusia, ya itu tidak cukup. Manusia tidak menghasilkan apa-apa tanpa Tuhan atau tanpa kuasa ilahi. Dari diri mereka sendiri manusia tidak memiliki kekuatan untuk bergumul dengan kuasa kegelapan. Ya, jadi kita tidak bisa melawan si jahat itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan karena dialah yang dapat membantu kita tepat pada waktunya. Ya, jadi jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk melawan kuasa kegelapan itu. Oleh karena itu, Kristus mengenakan keilahiannya dan kemanusiaan dan datang ke bumi agar dia dapat bekerja sama dengan kita. Ya, jadi sungguh luar biasa. Ya, bagaimana Yesus mau datang ke dunia ini. Dia melepaskan segalanya demi manusia yang berdosa. Kepada mereka yang mau menerima dia dan percaya pada kuasanya yang menyelamatkan, dia memberikan kebajikan kebenarannya. Ya, jika kita benar-benar mau bekerja sama dengan Tuhan, dia akan memberikan kebenaran dan kebajikannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar ya menjadi pekerja bagi Kristus. Dia memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi bagaimana Yesus datang ke dunia ini, rela mati di dunia ini oleh karena kita umat manusia. Dan dia diam di antara kita. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia itu. Ya, jadi oleh karena Kristus kita masih hidup sampai saat ini. Dia mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk kita. Baiklah, kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Baiklah, kita mau menerima itu di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kita kehendaki. Ya, jadi inilah yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami hari demi hari. Ya, pelajaran yang sungguh luar biasa. Ya, kalau kita terus menggali dan menggali, maka kita akan mendapatkan kebenaran demi kebenaran itu akan muncul di permukaan. Yang tadinya kita pelajari bahwa
hal ini hanya biasa saja. Tapi pada saat kita pelajari lebih dalam, itu adalah hal yang luar biasa, yang akan membuat kita merasakan betapa kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Agen-agen manusia harus mengingat bahwa mereka sendiri tidak memiliki keistimewaan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kristus adalah sumber kehidupan, satu-satunya jaminan bagi keselamatan kita, satu-satunya sumber kekekalan yang agung. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Pekerjaan besar dan agung untuk menyempurnakan tabiat tidak dapat dicapai tanpa bantuan yang surga selalu siap untuk berikan. Ya, jadi sudah jelas ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, agen-agen manusia harus mengingat bahwa mereka sendiri tidak memiliki keistimewaan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Kristus adalah sumber kehidupan, satu-satunya jaminan bagi keselamatan kita, dan satu-satunya sumber kekekalan kita yang agung. Ya, Dia adalah pencipta kita dan penyempurna iman kita. Ya, betapa pentingnya kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu bekerja sama dengan Tuhan. Pekerjaan besar dan agung untuk menyempurnakan tabiat tidak dapat dicapai tanpa bantuan yang surga selalu siap untuk berikan. Ya, jadi bagaimana kita kembali lagi, ya karakter kita akan diasah hari demi hari supaya kita mempunyai suatu tabiat sebagaimana Kristus yang Dia sudah teladani bagi kita. Ya, karena pada saat kita diselamatkan atau pada saat Dia datang yang kedua kalinya, Dia tidak mengubah akan tabiat kita, tapi Dia menyempurnakan. Bagian kita bagaimana kita mau berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki akan karakter kita, tabiat kita hari demi hari. Ya, karena kita tidak akan sesempurna yang Yesus lakukan. Ya, tapi bagaimana kita dengan usaha kita, dan Dia akan melihat itu, dan Dia akan menolong kita. Dia akan membantu kita. Ya, kalau kita mau berusaha hari demi hari pada kedatangannya yang kedua kali, maka Dia akan menyempurnakan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah suatu nasihat firman Tuhan yang begitu indah bagi kita, yang harus kita terus pelajari dalam kehidupan kita dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Maka itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Renungkan lebih dalam, apakah saya bekerja sama Tuhan untuk menyempurnakan karakter saya hari demi hari? Ya, inilah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, apakah kita sudah bekerja sama dengan Tuhan untuk menyempurnakan akan karakter kita masing-masing? Ya, kembali lagi kita diingatkan, biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita doakan itu dan kita jalankan dengan sepenuh hati kita. Ya, walaupun si jahat itu bekerja keras untuk menjatuhkan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita ada di samping kita untuk selalu menolong kita. Walaupun dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita nyaman, kita harus tahu bahwa kenyamanan itu hanya sementara. Kenyamanan yang dunia berikan itu akan sirna, tetapi kenyamanan yang Tuhan berikan akan kekal sampai selama-lamanya. Inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.